Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat siang buat kita semua para netizen yang saya kasih. Sebelumnya, Aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri buat saudara-saudari semua yang ada di Raja Ampat, juga yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati. Baik, jadi kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang mana beberapa waktu lalu sempat viral dan bahkan sampai saat ini masih tetap viral di media-media lokal, bahkan media nasional, sampai juga menjadi trending topik di akun YouTube, di mana viral tentang telah ditemukannya pintu masuk bawah tanah dari makhluk luar angkasa UFO atau sering welcome yaitu alien, membuat para netizen mulai ramai-ramai membagikan dan menceritakan, sehingga menjadi diskusi cerita yang menarik sampai di Raja Ampat pun. Di beberapa hari kemarin itu menjadi diskusi yang hangat di antara kami beberapa warga masyarakat. Untuk itu di saat ini saya akan mengajak kita untuk menyaksikan apa yang menjadi viral dan menurut analisis dan penilaian saya terkait dengan apa yang ada viral ini. Namun sebelumnya, supaya akan dapat menyaksikan setiap video-video yang saya upload, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe akun saya Philip Imbir, sehingga tetap kita menjadi mitra dalam menyampaikan pesan-pesan dan informasi-informasi terbaru dimanapun kita berada. Oke, baik, langsung saja untuk tidak membuang-buang waktu, karena video itu viral dan terdapat dari salah satu akun YouTube yaitu @database, maka saya ajak kita untuk sama-sama langsung saksikan sama-sama di akun YouTube. Oke, biar kita sama-sama bisa saksikan akun @database yang viral. Ya, jadi ini akun YouTube yang dalam pernyataannya membuat viral @database, yaitu kita bisa saksikan dari setiap penelitiannya. Di sini dijelaskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ke-8 ini dia. Google Earth, it's an island in the Philippines which has an open doorway into an underground base. Now, to me, this looks like an open doorway that was caught from a satellite view. Let me show you this, and hey, hit that like and subscribe button right now. It really helps me out. Thank you. Here we are looking at Google Earth, aiming at the Indonesian area. So let's zoom in on this little island. The island is uninhabited, it's very small, and here we are. Look at that. Oke, baik, sebelum lebih lanjut, saya ajak kita lagi untuk lihat viralnya sudah sampai di mana untuk penemuan alien. Alien di Papua Barat. Penemuan alien di Papua Barat. Dan ternyata sudah banyak sekali, mulai dari 4 hari yang lalu. Ada di Babe dan ada di beberapa media yang lain. Tapi di sini saya buka untuk kita lihat sama-sama di www.fifa.co.id. Ya, kita lihat. Jadi dalam penjelasan yang viral di sini menjelaskan bahwa menurut FIFA, pemburu alien dan penganut teori konspirasi Scott Waring membuat geger Papua Barat, Indonesia
dalam videonya yang viral di channel YouTube yang dikutip dari @database Sabtu 23 Mei 2020 menyebutkan bahwa ia menemukan markas bawah tanah alien di sebuah pulau tidak berpenghuni di Indonesia. Oke, baik. Seperti yang sudah tadi kita saksikan, ia melakukan investigasi dengan memakai alat pendeteksi Google Earth. Berdasarkan hasil investigasinya, gambar koordinat pintu masuk markas bawah tanah alien tersebut berada di titik koordinat sekian. Ketika Viva Digital menelusuri titik koordinat itu, maka ditemukan Pulau Kofiau, bagian dari Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Oke, kita kembali lagi ke videonya yang tadi dijelaskan. Ternyata itu ada di Pulau Kofiau, Papua Barat. Dan ini penjelasannya sampai dia Here is mengukur. the object. It looks like some kind of doorway Dan or di situ dia entrance to menjelaskan an bahwa underground lebar alien dari base. It doesn't semacam fit in with the pintu environment. Let's look at the environment. Let's zoom bawah out a tanah little bit. dari And it's makhluk UFO totally ini atau alien uninhabited. ini. You won't see any houses, boats, Panjangnya airplanes, or anything around here. itu This is the kind of location where aliens would love to have a hidden base because it's very low populated. They wouldn't have to worry about humans a lot. Oke. Tapi saya juga akan buktikan. Apakah itu betul? Maka saya juga harus buktikan untuk kita sama-sama saksikan. Google Earth. Google Earth. Ya, supaya kita sama-sama bisa membuktikan apa yang disampaikan bilang viral ini benar atau tidak, atau seperti apa. Kita bisa buktikan bersama. Dan Google Earth kita sudah masuk. Dan langsung kita ke kita bisa saksikan bersama ya. Jadi sebelum saya menjelaskan, ini kita sudah masuk di Google Earth. Sebelum saya jelaskan, karena saya lihat di channel YouTube bahkan di media sosial sudah banyak yang bagi, juga sudah banyak yang mempertanyakan kebenaran tentang pintu masuk bawah tanah alien yang ditemukan di Kofiau ini. Tapi sebelumnya saya jelaskan bahwa saya adalah anak asli Raja Ampat. Posisi saya sekarang berada di Waisai, ibu kota Kabupaten Raja Ampat, dan Raja Ampat sendiri terdapat 117 kampung dan 24 distrik dalam pemerintahan Kabupaten Raja Ampat. Salah satunya distrik Kofiau adalah distrik yang lagi viral. Distrik Kofiau sendiri terdiri membawai 4 kampung, yaitu Kampung Der, Kampung Dibalal, Kampung Mikiran, dan Tolobi. Ya, kita sudah masuk di Google Earth. Saya pertama ajak kita sama-sama untuk lihat ini Google Earth dari satelit, dari atas ini masih kosong. Ya, oke ya. Saya klik dulu. Saya punya posisi sekarang di mana? Waisai, Raja Ampat. Artinya supaya kita sama-sama membuktikan kalau orang lain bisa bicara tentang Raja Ampat, kita di Raja Ampat juga harus buktikan. Jangan sampai kita mendapat informasi yang tidak jelas. Ya. Jadi saya berada di sini. Sekarang ini. Ya, lokasi saya sekarang ada di sini. Di Waisai. Lebih tepatnya kalau kita zoom lebih dekat lagi, di sini ini adalah suasana wilayah teritori dari ibu kota distrik Waisai, dan saya ada di sini. Ya, kompleks rumah tinggal saya ada di sekitar sini. Ya, jadi saya ada di sini, di sebelah sini. Right. Oke. Philip Ember. Ya, saya ada di sini. Philip Ember. Nah, saya berharap kita saksikan sama-sama. Oke, itulah posisi saya saat ini. Dan kita bisa lihat sama-sama, kita buktikan
Sehingga yang lagi viral ini kita bisa buktikan benar atau tidak. Dan video yang lagi viral di database ini yang ada di sini kita bisa saksikan yang dalam akun YouTube dan sosial media bahkan media-media sudah viral itu adalah lokasi dari pulau ini. Sedangkan posisi saya sekarang ada di ibu kota Kabupaten Raja Ampat di Waisai. Oke. Jadi posisi saya di situ. Nah, Kofiau itu ada di mana? Saya tidak perlu klik karena saya tahu lokasinya. Saya anak Raja Ampat, saya tahu itu Kofiau di mana, tempat yang viral itu di mana. Saya akan tunjukkan. Lalu dalam video saya ini saya akan menceritakan 3 poin terkait dengan video yang lagi viral ini. Pertama, video ini dipandang dari sisi ilmu pengetahuan. Dan kedua, video ini saya pandang dari sisi konspirasi ekonomi politik. Dan sisi yang terakhir saya menilai dari sisi budaya kearifan lokal. Jadi yang pertama saya menilai video yang viral ini dari sisi ilmu pengetahuan dan kedua dari sisi ekonomi politik dan yang ketiga dari sisi budaya kearifan masyarakat adat lokal. Oke. Karena video ini viral di Kofiau ada di mana saya tidak perlu ketik dan cari-cari karena saya tahu tempatnya. Kofiau itu ada di sini. Saya tidak perlu cari-cari minta bantu lagi share-share. Kofiau itu ada di sini. Ini Kofiau. Wilayah pemerintahan distrik Kofiau itu adalah kepulauan ini. Ini. Sedangkan yang di sini Kepulauan 9. Jadi Kofiau itu di sini. Kenapa saya tahu? Saya harus jelaskan. Kenapa saya tahu? Saya anak Raja Ampat, terus saya pernah kerja di konservasi internasional sebagai ketua patroli kawasan konservasi laut daerah wilayah Selat Dampir. Dan wilayah Kofiau ini adalah wilayah pengawasan dari teman-teman dari TNC. Nah, kemudian karena kita bertugas sama, ada satu ketika kita sering dipertemukan untuk diskusi bersama dan juga membagi informasi bersama. Sehingga seluruh wilayah kepulauan yang ada di Raja Ampat ini hampir semua saya sudah lewati. Jadi pas video ini viral saya tahu tempatnya di mana, lokasinya di mana. Dan ini adalah lokasi yang lagi viral. Ini Kofiau. Terus yang katanya ada penampakan pintu masuk itu lokasinya ada di sini. Nah, kita zoom lagi dan ini dia. Ya, ini yang lagi viral ini oleh tadi peneliti yang namanya Scott Waring. Ya, adalah seorang pemburu penganut teori konspirasi. Jadi beliau ini suka meneliti tentang makhluk luar angkasa, UFO atau alien, yang sudah banyak sekali dari berita-berita yang dia naikkan, penelitiannya menjadi kontroversi di beberapa media di Eropa. Dan kenapa saya tahu? Sejak viral ini saya pelajari siapa orang ini dan saya teliti, saya juga baca dan lihat dari akun database dan saya tahu oh, ternyata dia penganut teori konspirasi seperti yang disampaikan oleh FIFA. Oke, jadi ini lokasi yang disampaikan dalam database dan ini saya sudah mengajak kita untuk lihat. Sekali lagi kembali kita lihat di Google Earth di situ. Ini tadi saya kasih zoom. Dalam penyampaian ukurannya dia bilang bahwa lebarnya itu kita lihat yang dia ukur. Kita lihat yang dia ukur ya. So you do see some sunken ships here, and they look like fishing boats. They look like fishing boats to me. Hey, let's look at this real fast and take a measurement on Google Ruler with this. Kita lihat yang dia ukur, kita nanti ukur. Okay, the center of this goes about what? That's inches. What happened to meters? Okay, about 20 meters long. And if 20 meter. Dia ukur 20 meter, kita ukur. Situ.
atau yang diukur tuh pakai meter apa. Pakai Google Earth ya, kita juga pakai nih. ...20 meter yang dia ukur. Dia punya 20 meter, kita 21,14. Oke. Lanjut, yang dia ukur kita pindah lagi. Itu dia ukur dia punya panjang 20 meter. Kalau kita punya sudah 21. Sedangkan lebar luarnya, whoops, what happened there? What happened there? 46 meters across. 46 meters across. 46. Okay, that. Oh. Dia punya 20, kita 21. Ya, ulang lagi ya. Dia punya 20, kita punya 21. Berarti ada perbedaan berapa ini. Itu artinya bahwa nanti saya jelaskan. Dia punya 20, dan yang kita sama-sama sekian itu bukan 20 tapi ada 21. 21,91. Hampir 21. Ya, 21,95. Dan dia punya. Ya, itu yang panjangnya. Lebarnya tadi 46. Dari luar lagi ukur. Yang 46,22. Jadi ada perbedaan selisih-selisih. Artinya bahwa yang dia ukur, yang dia teliti, perbandingannya ada beberapa mili yang berubah. Tapi itu artinya kenapa saya bilang, menurut saya tidak percaya, saya tidak yakin dengan apa yang disampaikan membuat viral, dan kita saksikan bersama-sama di beberapa akun sampaikan bahwa tempat ini sudah ditandai kah, tempat ini sudah dipetakan oleh badan apa begitu yang sudah menjadi incaran YouTuber sosial media waktu buka Google Earth. Tapi yang kita lihat, saya buka di sini tidak ada. Berarti kan ada konspirasi bahwa pernyataan-pernyataan di sosial media dengan penemuan ini terjadi selisih-selisih perbedaan yang sangat jauh. Oke, kita kembali ke videonya dan get a lot of alien ships in there, and we don't really know, was it just 46 meters across, or can it enlarge to, 10 times that? But it looks like we caught this on Google Earth. It looks like Google Earth satellite somehow caught this, and when we look at past. Video itu viral, dikatakan bahwa pada Sabtu 23 Mei membuat geger warga Papua Barat. 23 Mei 2020. Kalau kita lihat Scott Waring dalam akun database-nya itu viral di Indonesia tanggal 23 Mei 2020. Nah, kita lihat video yang dia naikkan di sini yang sudah dinonton kurang lebih dari 191.930 penonton. Itu dinaikkan bukan tanggal 23 tapi tanggal 14 Mei 2020 di video yang ke-8 di akun @database. Itu artinya sudah terjadi banyak perbedaan dalam penyampaian konspirasi dari pernyataan penemuan ini. Bahkan kalau kita nonton di menit awal tadi disampaikan bahwa ini bukan penemuan, tapi dia menemukan semacam. Orang ketemu dan melihat ini macam mirip. Artinya macam saya, ini Philip, tapi ada orang yang tidak pernah lihat di tempat yang lain lalu
ini macam Philip kah? Philip yang dulu di Raja Ampat. Itu kan berbeda ya kan, Bapak Ibu ya. Saya kasih penyampaian itu, kenapa saya tidak percaya, saya menganalisnya dari situ. Saya menganalisnya kalau dia walaupun peneliti, tapi dia menganggap semacam, berarti kan tidak ada pembuktiannya. Karena pertama, dia ini cuma duduk dari Google Earth. Ya, beliau Scott Waring ini cuma dari Google Earth. Belum pernah sampai ke Koh Fiau, belum tahu adat istiadat, budaya, geografis, spot yang dia teliti ini dia belum pernah lihat ukur. Jadi dia belum tahu, jadi itu yang membuat saya tidak percaya. Dan saya mengajak kita sama-sama saksikan tadi, ukur, nonton, lihat yang viral. Dan saya sudah nonton videonya ini berulang kali. Bahkan dari 168 akun yang masuk berkunjung dan komentar tentang pernyataan dari Scott Waring dalam @database ini, tidak satu pun dari antara kami yang masuk berkomentar dibalas. Bisa disaksikan, lihat satu persatu. Termasuk saya, di 1 jam yang lalu setelah saya pelajari, lalu saya memberikan komentar, saya mempertanyakan, sudah datang di tempat ini, sudah ukur, baru bisa bikin pernyataan. Jangan cuma karena ingin mencari viewers atau popularitas, lalu menggunakan data-data yang fiktif, lalu membuat ketakutan warga masyarakat yang ada di Raja Ampat. Karena saya orang Raja Ampat, saya harus mengklarifikasi ini. Dan ternyata setelah saya pelajari, saya baca satu persatu komentar-komentar yang ada di dalam akun video ini, banyak juga terdapat peneliti-peneliti, fotografer yang hebat, yang luar biasa juga memberikan pertanyaan-pertanyaan, kritik-kritik kepada beliau. Tapi tidak satu pun juga dibalas. Cuma dia mengarahkan untuk sama-sama kita coba nonton lewat ke menit 3:20. Di situ ternyata saya lihat dia mengajak membawa opini pemahaman kita untuk melihat video ini yang dia screenshot, lalu dia edit. Lalu dalam penyampaian, dalam kontrasnya itu semakin jelas kalau diberikan efek. Iya jelas lah. Kalau yang sering gunakan editing video, visual seperti saya, ya pasti paham. Bahkan kalau mau coba silakan bawa foto di HP, lalu bikin edit kontras macam di Instagram. Saya belum kirim kan, harus kasih kontras cahaya lebih terang. Maka akan ada perbedaan lebih unik. Dan kalau dia mengajak kita, saya merasa bahwa ini semakin lucu. Jadi semacam hal yang dia sedang berilusinasi, menganggap bahwa sama seperti apa yang dia teliti di tempat lain, lalu dia gambarkan hari ini, meyakinkan bahwa ini adalah pintu masuk dari ruang bawah tanah alien dengan pesawat UFO mereka. Maka menurut saya ini kekeliruan besar, karena kalau foto kita edit, gunakan kontras, kasih naik height-nya, kasih naik color-nya, kasih naik apapun di namanya editing foto, ya pasti warnanya akan buram, abu-abu, orange, macam-macam. Jadi nanti silakan dicoba. Untuk itu ya semakin membuat saya tidak yakin lagi pernyataan beliau, yaitu beberapa teman-teman yang juga sebagai pengguna akun Twitter juga banyak sampai menertawakan, lebih baik teorinya ini dibuktikan ke tempatnya, jangan cuma duduk di tempat gunakan Google Earth. Banyak sekali, saya sudah baca satu persatu. Dan saya juga sudah memberikan komentar, tapi belum dibalas. Padahal video ini sudah viral 191.000. Oke, untuk itu saya masuk ke dalam 3 pandangan saya terkait video yang viral ini. Yang pertama dari sisi ilmu pengetahuan. Secara ilmu pengetahuan, sesuatu yang diteliti, sesuatu yang ingin dibuktikan kebenarannya, harus ada yang namanya observasi atau pembuktian di lapangan, baik kepada stockholder, spot di mana tempat kejadian, dan kepada orang-orang sekitar yang turut menyaksikan pernah ada di situasi di mana ditemukan sesuatu ilmu atau semacam penemuan seperti ini, atau tempat-tempat keramat atau semacamnya. Ya, menurut ilmu pengetahuan harus dibuktikan dengan data. Datanya yaitu secara ilmiah bisa dengan teknologi seperti begini, diteliti lewat satelit dan segala macam, letak geografis, pulau, kiri kanan, tetapi juga secara data faktual harus ada observasi di lapangan, ketemu stockholder, siapa tokoh-tokoh yang punya pulau ini, baru bisa dibuktikan bahwa benar. Yang menjadi konspirasi adalah yang
yang hari ini viral, orang ini duduk bermil-mil di belahan pulau di Eropa sana, tidak pernah sampai ke Raja Ampat, apalagi Kofiau ini. Jadi saya menganggap ini adalah suatu halusinasi atau semua pandangan yang fiktif, tidak bisa dibuktikan dengan satu data, tapi harus ke survei lapangan. Nah, yang kedua, secara ekonomi politik. Hari ini lagi lockdown. Raja Ampat sebelum lockdown ada beribu-ribu turis lokal mancanegara dari berbagai penjuru dunia, Indonesia, bahkan di Raja Ampat sendiri masyarakat yang tinggal sebagai PNS juga berburu untuk berwisata di weekend. Nah, sedangkan itu sekarang dibatasi dengan lockdown. Dengan adanya lagi penemuan seperti begini, ya masyarakat zaman sekarang kalau namanya ketemu yang aneh-aneh, semua mau datang selfie, semua mau abadikan bilang, halo, ini contoh, ini markasnya alien, ya bisa diabadikan untuk menjadi sebuah pembuktian sejarah pernah menyaksikan. Dan itu yang menurut saya bahwa kalau ini sampai secara politiknya, politik ekonominya, bahwa kalau sampai ini dimainkan, setelah lockdown selesai, Kofiau menjadi incaran besar-besaran dari mancanegara yang merugikan kita sebagai masyarakat adat yang terakhir. Tapi nanti saya jelaskan kenapa. Kita tahu bahwa sering terjadi beberapa tahun terakhir, bahkan beberapa bulan kemarin, kapal-kapal asing yang masuk tidak menggunakan izin menabrak karang-karang yang ada di wilayah Kabupaten Raja Ampat. Bahkan salah satunya di wilayah tempat yang sekarang ini lagi viral. Yang sudah terekspos banyak, yang tidak terekspos banyak, tapi banyak yang belum ditangkap dan memberikan efek jera. Dan ketakutan saya dari sisi politik ini bisa dimainkan untuk menarik turis mancanegara oleh beberapa orang yang namanya tidak bisa kita buktikan, karena itu juga harus dibuktikan, tapi secara analisisnya saya menganggapnya seperti begitu. Bahwa kalau macam lockdown ini selesai, turis semakin banyak, maka akses wisata dibuka besar-besaran, bukan saja untuk mancanegara yang ada di atas, yang mau foto-foto dengan drone, atau ada yang di dalam laut, bahkan bisa ada yang mau gali untuk cek ini pintu masuk ada alien di dalam atau tidak. Maka ya secara kerugian ekonomi politiknya ya seperti itu, masyarakatnya seperti begitu. Dan kalau sebenarnya secara politik saya lihat, kalau betul ini ada ruang bawah tanah, pastilah wilayah di sekitar semacam pintu ini harus kering dan mati, tidak mungkin. Ya itu anatomi saya berpikir sebagai seorang Philip Imbir, dan saya mengajak kita itu dari sisi yang kedua, dan sisi yang terakhir, sisi yang ketiga dari sisi budaya lokal atau kearifan masyarakat adat lokal. Saya menganggap bahwa kalau ini terjadi tidak pakai data, tidak pakai ilmu pengetahuan, lalu lockdown selesai, politik pasaran ekonomi ini dibuka besar-besaran, maka turis semakin ramai, banyak datang, yang pakai izin, yang tidak pakai izin, ramai-ramai malam siang datang. Lalu yang mengawasi teman-teman lewat konservasi laut daerah, yaitu sekarang sudah namanya BLUT, dorang tidak mampu jaga, kapal banyak tabrak karang, banyak aset-aset di dalam laut Raja Ampat yang menjadi tawaran destinasi wisata lainnya, situs-situs sejarah akan diambil, dicopot, dan setelah semuanya itu datang, masyarakat adat yang ada di wilayah Kofiau, di Raja Ampat khususnya, tidak dapat apa-apa, cuma sebagai penonton. Karena apa? Akan ada banyak guide-guide lokal di luar Raja Ampat yang berbondong-bondong membawa tamu-tamu mereka. Anak-anak Raja Ampat ini cuma dikasih rokok, dikasih mie, langsung anggap itu benar. Padahal seharusnya tidak seperti begitu. Untuk itu dari sisi penilaian budaya kearifan lokal yang terakhir, analisis saya bahwa yang viral ini kita tidak terlalu harus kasih viral lagi, karena ini adalah konspirasi. Karena yang bersangkutan tidak pernah ada, tidak pakai ilmu pengetahuan yang jelas, seperti dia harus juga ke lapangan, dia cuma pakai Google Earth. Saya juga pakai Google Earth, kita semua bisa pakai Google Earth. Dia menganggap bahwa semacam, berarti kan belum jelas. Jadi jangan kita ikut rame-rame, karena bisa jadi ini konspirasi. Karena kalau ini diikuti, selesai lockdown, turis banyak datang, lalu kapal-kapal tabrak karang, aset-aset wisata, spot-spot wisata
yang ada rusak, lalu kita punya peninggalan-peninggalan budaya yang ada dari leluhur kita yang ada dalam laut, di atas laut, di gunung-gunung, di bukit, di lereng-lereng, spot-spot yang ada Raja Ampat diambil. Lalu setelah semuanya diambil, masyarakat tidak dapat apa-apa jadi penonton, dan semua setelah habis, terakhir Google Earth ini waktu kita share lagi fotonya sudah tidak ada, lalu kita mendapat apa? Kenapa bisa tidak ada? Kalau menurut saya, karena inilah proses geologi pengangkatan perut bumi. Karena beberapa komentar yang ada di sini juga menyampaikan bahwa ya itu bisa saja itu karena pengaruh pasang surut air laut, sehingga waktu surut ini pulau-pulau yang ada kolamnya dia mulai terlihat oleh Google Earth, lalu kau ambil langsung kau jadikan itu data semacam yang kau sampaikan. Tapi harus praktekkan ke lapangan. Karena dia juga sampaikan beberapa komentar bilang bahwa di samping-samping situ ada beberapa orang yang mancing. Dan memang benar. Bahkan bukan saja wisata, di Raja Ampat di wilayah ini juga terdapat minyak bumi. Jadi ya kita takutkan. Terakhir kita untuk lihat kenapa. Kalau kita lihat dalam pernyataan bilang pulau kosong tidak ada berpenghuni. Nah, tapi kalau Google Earth kita pakai dengan teliti dan kita lihat juga, wah bukan pulau kosong bos, ini spot wisata. Kita lihat, kita buka. Karena kalau kosong begini kita kira ini kosong, tidak ada tempat-tempat wisata. Orang jarang berkunjung, tidak lewat. Baru alien ada di sini. Bagaimana mungkin kalau tempat ini menjadi akses rutinitas masyarakat manusia yang sering dilakukan setiap hari, ada yang mancing, ada yang berwisata, lalu alien datang ke tempat yang ramai, itu tidak mungkin. Tidak logis lagi secara ilmu pengetahuan. Maka kita lihat. Saya buka di Google Earth, kita lihat, terus di foto sini kita hidupkan, lalu kita lihat. Muncullah beberapa spot wisata yang katanya tempat ini tidak berpenghuni, sunyi, makanya alien datang. Tapi kita lihat, ini ada beberapa spot-spot tempat orang melakukan wisata, dive, snorkeling, bahkan masyarakat lokal mancing, sandar perahu di sini, ada beberapa kebun, kita lihat ada kelapa-kelapa. Maka tidak mungkin alien bodoh-bodoh mau pergi parkir di tempat yang rame-rame begini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dalam 3 konteks pandangan saya dari sisi ilmu pengetahuan, dari sisi ekonomi politik, dan dari sisi kearifan masyarakat adat lokal, khususnya masyarakat Papua yang ada di Raja Ampat Kofiau, di kampung Der, di Balal, Tolobi, dan Mikiran. Saya kira ini yang bisa saya berbagi. Lalu tidak ada hal yang terlalu luar biasa, stop kasih viral. Karena kalau viral keuntungannya bukan orang Raja Ampat, bukan untuk orang Kofiau. Viralnya keuntungan untuk guide-guide, keuntungan buat orang-orang luar dari Raja Ampat, keuntungan untuk para pemandu wisata, keuntungan buat para penikmat wisata dari mancanegara dan orang-orang yang ada punya kepentingan untuk mengambil sesuatu di wilayah ini. Untuk itu yang bisa saya sampaikan, ada komentar bisa sampaikan, pertanyaan kita bisa berbagi lebih lagi bersama dengan saya, masukkan saja komentar di sini, dan salam hormat dari saya buat bapak, mama, adik, kakak, tante, family, saudara dong semua family do yang ada di Raja Ampat yang saksikan ini. Mari kita berbagi, lalu lihat ini menjadi hal yang positif. Jangan sampai orang manfaatkan video yang viral ini untuk mencari keuntungan, mendapat keuntungan, lalu menginjak hak-hak dasar kita sebagai masyarakat adat Raja Ampat yang ada di wilayah ini. Jauh subah Tuhan.